Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucapkan limpah syukur untuk anugerah kesehatan dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memasuki seluruh hari ini, kami mau mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon, berikanlah kami pengertian ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makna perjamuan kudus. Dalam nats firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah tanda peringatan atas penderitaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang diwujudkan dalam tanda roti dan anggur, sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus. "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena firman yang menyertai roti dan anggur itu, kita menerima tubuh dan darah Yesus Kristus yang sebenarnya. Dalam nats yang kita baca merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam pasal ini, Rasul Paulus membahas tentang perjamuan kudus dan bagaimana seharusnya orang percaya merayakannya. Rasul Paulus menekankan pentingnya perjamuan kudus sebagai cara untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menekankan bahwa perjamuan kudus bukanlah hanya sekedar ritual, tapi merupakan cara untuk memberitakan kematian Tuhan dan menantikan kedatangannya kembali. Tujuan dari perjamuan kudus ini yakni mengenang pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kematian Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa, menghubungkan diri dengan Kristus. Dengan makan roti dan minum cawan, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus dan merasakan kasih-Nya, mengumumkan keselamatan. Perjamuan kudus adalah pemberitaan tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus. Dan yang terakhir, menantikan kedatangan Kristus. Perjamuan kudus adalah harapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan iman melakukan perjamuan kudus sesuai perintah ini dan tidak sibuk mempersoalkan hal-hal yang dicari-cari dan yang tidak berguna seperti masalah transubstansi dan lain sebagainya, karena Tuhan dan murid-muridnya pun tidak pernah mempersoalkannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami adalah orang-orang yang seharusnya layak untuk dihukum, orang-orang yang layak untuk
dimurkai. Namun karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai dan tuntun kami agar kami senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.